Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Hari Prabowo dari LP3M Investa. Siang ini saya ingin mengulas tentang respon ya, dari tulisan saya di Investor Trust pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2025 yang lalu tentang terbitnya atau munculnya satu berita isu mengenai akan diambil alihnya atau rencana akan diambil alihnya atau usulan ya, lebih tepatnya usulan untuk mengambil alih 51% saham BCA. Tentu ini berita yang sangat mengagetkan buat publik, terutama para investor ya. Dalam hal ini investor saham. Itu menimbulkan satu kegalauan lah, terus terang aja ya, karena pasar modal itu sangat sensitif terhadap suatu news ya, adanya berita-berita baik itu yang negatif maupun positif. Nah, faktanya waktu itu dengan adanya berita atau isu usulan itu yang datangnya dari seorang ekonom gitu ya, itu menimbulkan reaksi yang negatif. Saya pelaku pasar ya, dan sudah lebih dari 34 tahun ada di pasar modal. Ya, jadi ya saya ngerti bagaimana reaksi itu, dan itu reaksinya negatif. Harga saham BCA terus mengalami penurunan. Jarang sekali loh, ya BCA itu dalam satu tahun, dari tahun ke tahun itu selalu menunjukkan peningkatan harganya. Tapi sampai bulan Agustus ini, kalau kita ambil dari year to date, tahun yang ini, mulai dari awal tahun, itu minus sekitar 10-11%. Itu reaksi adanya respon ya yang begitu negatif gitu tentang itu. Nah, sehingga saya menyarankan ya bahwa apapun gitu yang menyangkut tentang kondisi pasar ya, di pasar modal ini harap hati-hati karena ini menyangkut kepentingan publik ya. Harap tahu gitu. BCA itu 42% itu sudah milik publik, milik investor, masyarakat. Jadi jangan berpikir itu pengadilnya ya dari grup Jarum lah, ya. Tetapi 42% masyarakat ikut memiliki, sehingga setiap kepentingan terhadap BCA pasti investor itu bereaksi. Nah, begini tuh. Saya pun mengalami ya. Saya pada tahun 1997 ketika krisis ekonomi itu saya masih kerja di perbankan. Jadi saya tahu persis bagaimana susahnya saat itu ya. Dan bank-bank itu sudah kalau diukur secara normal bangkrut tuh bank-bank banyak kan kalau tidak ada pertolongan dari pemerintah melalui apa yang dimaksud dengan obligasi rekap. Ya, ini perlu tahu nih teman-teman yang berkomentar banyak mesti tahu dulu ya sejarahnya adanya obligasi rekap pada tahun itu. Ya, jadi pemerintah itu melakukan bailout ya terhadap perbankan-perbankan yang setengah mati itu bukan dengan tunai. Mereka pemerintah itu memberikan obligasi, surat utang yang diserahkan kepada bank-bank itu. Jadi surat utang loh ya. Ya, di mana dengan mengenai surat utang itu imbal baliknya ya aset-aset bank-bank itu diambil. Jadi makanya kenapa waktu itu pemerintah memiliki hampir seperti bukan hanya BCA, itu Danamon lah, ya Lipo, BNI yang BNI sih pasti ya, itu bank-bank swasta yang lain, swasta nasional itu menjadi milik daripada pemerintah, gitu loh. Ya, jadi nah disitulah si bank-bank itu dengan obligasi rekap itulah
ya, karena obligasi rekap atau itu diakui oleh Bank Indonesia sebagai alat likuid gitu yang untuk bisa menambah posisi-posisi permodalan ya daripada bank-bank itu sehingga bank itu dianggap sehat kembali. Nah, bagaimana kalau bank-bank itu butuh tunai likuiditas yang dalam bentuk cash? Jualah obligasi-obligasi itu ke pihak lain, jadilah uang tunai gitu. Nah, dengan berjalannya waktu itu bank-bank itu kan ada yang sehat, ada juga yang mati. Ya, kita lihat aja ada BDNI, ya, ada Bank Duta, Suma, gitu ya pada saat itu. Ya, itu kan yang tidak bisa terselamatkan gitu. Nah, kebetulan BCA ini melalui tender offer ya, tender offer yang fair gitu, menurut saya ya itu oke ada grup Farallon yang masuk yang mengambil alih itu kelihatan di situ ada harga pasarnya. Kita lihat jangan melihat di situ disebut-sebut mengenai aset yang 117 triliun. Ingat ya, saya kira para ekonom juga paham lah bahwa aset itu kan terjadi beberapa komponen. Ada utang juga di situ. Berapa sih sebetulnya aset bersih daripada perusahaan itu? Dalam hal ini BCA, gitu ya. Nah, dengan berjalannya waktu itu ya bersyukur pengendali baru ya pada saat itu dan sampai sekarang dilakukan oleh eh, Trimuria ya PT Trimuria itu grup Jalum ya afiliasinya itu menjadi sehat 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 dan sampai sekarang menjadi bank swasta tersehat menurut saya, bank yang begitu besar ya. Nah, terus kalau ada yang utak-utik mengenai wah ini pengambilannya terlalu murah dan sebagainya. Nah, ini juga perlu saya jelaskan ya. Bagaimana satu pihak itu menguasai perusahaan itu tidak itu kalau diukur dengan harga yang tidak dipahami agak lucu, tetapi itu biasa. Biasa. Begini, sekarang saja ini sudah berlaku ya di Bursa Efek Indonesia beberapa perusahaan yang ada private placement ya. Ada pihak yang mengambil satu perusahaan itu ada beberapa yang harganya itu di bawah harga pasar. Di bawah harga pasar. Kenapa? Karena pihak tersebut ingin membeli dalam jumlah yang besar. Satu ya. Dengan jumlah yang besar itu dia ingin dan dia berani membeli. Ya seperti bakul ya. Kalau kita beli ketengan sama beli borongan ya, kalau kita masuk di Tanah Abang, zaman jaya Tanah Abang, kita beli sedikit-sedikit sama beli besar kan beda harganya. Si bakul itu pengen membeli dengan harga yang pasti lebih murah lah dari harga pasar begitu. Nah, tetapi di dalam konteks ini pihak tersebut dalam hal ini Paralon gitu ya, itu membeli dan ingin menjadi pengendali. Coba, dia berani membeli itu pasti punya perhitungan bahwa saya akan membenahi itu niatnya, akan membenahi BCA, ya diteruskanlah ya sampai Jarum. Dan faktanya sekali lagi sekarang berkembang dengan pesat itu, ya sehingga asetnya menjadi berlipat-lipat begitu. Nah, itu saya kira fair ya. Itu yang bagus diambil alih, mungkin waktu itu harganya lebih murah karena begini loh. Situasi saat itu ya, saya mengalami itu untuk saham-saham itu drop udah mungkin tinggal 10%, termasuk Bank BNI ya pada saat itu harus beberapa kali melakukan right issue nggak ada yang nebus, yang menebus ya pemerintah sendiri, ya kan? Karena harganya udah ya menurut pada saat itu kan kita bicara tentang ketakutan ya. Gimana ya kalau saya membeli saham ini bisa hidup nggak lah perusahaan itu, ya. Nah, eh, jadi tidak hanya BCA pada saat itu kalau kita melihat ya harga pasar saham itu jatuh begitu. Ya Astra, ya Telkom, ya itu banyak sekali. Dan itu tidak banyak orang yang berani membeli dengan nilai yang waktu itu kan itu kan 5 triliun ya. 5 triliun kan bukan sedikit pada zaman sekarang pada saat itu. Dan mereka harus membenahi. Ya, nah,
Kesimpulannya adalah sekarang bahwa apa yang sudah diputuskan pada saat itu kan tentu dengan perjanjian-perjanjian yang pemerintah saat itu kan sudah sesuai dengan aturan yang ada sehingga terjadilah suatu kesepakatan jual beli yang sah. Masa sekarang harus dirubah lagi bagaimana berpikir ya, saya bukan orang hukum gitu, tetapi bagaimana mungkin ya sesuatu perjanjian jual beli yang sudah terjadi terus harus diputuskan karena sekarang menjadi bagus gitu. Ya, toh dengan bagusnya kinerja BCA dari tahun ke tahun, BCA ini sudah memberikan kontribusi juga kepada negara saya kira, ya, dalam bentuk apa? Pajak, ya. Dan pada saat go public itu kan ada duit masuk juga kan di negara itu, ya, kan di divestasi kan, divestasi. Nah, dimasalahkan itu mungkin yang di divestasi itu harganya bagaimana, mungkin terlalu murah dan sebagainya. Nah, saya kira ya, waktu itu kondisinya seperti itu. Jadi harga itu murah-murah memang, saham murah-murah, ya. Dan saya kira ya kalau itu dengan harga pasar dan mereka minta diskon si pembeli itu wajar. Sampai sekarang pun ada terjadi segitu, nggak usah pada zaman kondisi susah. Sekarang pun ada private placement harganya bisa lebih murah. Banyak nih sekarang perusahaan-perusahaan di grup-grup tertentu nih beri beli perusahaan-perusahaan yang udah mau mati kan, udah disuspend gitu. Ada banyak ya. Itu dibeli oleh pengusaha-pengusaha pengusaha-pengusaha coba ya. Dia beli perusahaan-perusahaan dengan harga yang lebih murah dari pasar ya. Karena apa? Perusahaan itu kalau dibiarkan begitu aja akan mati. Tetapi dengan eh, dibeli oleh pengusaha-pengusaha yang mungkin orang lebih percaya ya dengan ditangani oleh pengusaha-pengusaha yang membeli nanti akan jadi pengendali, itu perusahaan akan jadi bagus lagi. Nah, dalam hal ini kan begitu. BCA kebetulan itu di tangan orang-orang yang profesional. Ya, terus terang saya tidak punya kepentingan apa-apa dan sampai saat ini saya tidak punya sahamnya BCA. Ya, jadi saya melihat tetapi begini, saya berkecimpung di dua di konsultan dan pendidikan pasar modal. Saya mendidik banyak investor untuk hati-hati gitu ya. Bagaimana mencerdaskan investor, bagaimana dia berkiat investasi yang bagus. Nah, tapi kalau ujung-ujungnya investor-investor ini banyak dirugikan dengan suatu tindakan-tindakan yang mengganggu pasar, ya nurani saya terus terang nggak terima gitu ya investor saham dibuat rugi karena beberapa waktu yang lalu juga saya juga menulis tentang pilotnya perusahaan-perusahaan Sritek misalnya. Itu kan merugikan investor banyak juga. Jangan dikira yang dirugikan hanya bank-bank itu saja. Investor itu banyak rugi loh. Nah, apalagi nanti ini BCA yang sudah banyak sekali investor yang memiliki saham BCA, terus tiba-tiba mau diganggu gitu. 51% mau diambil. 51% tuh dari mana juga gitu loh. Kan saya misalnya sebagai investor atau teman-teman investor lain, jangan-jangan saham saya juga diambil alih nih. Iya toh? Nah itu kan nggak jelas gitu, harus 51% diambil oleh pemerintah. Gitu. Jangan gitulah ya. Saya sangat menghargai pendapat berbagai pihak ya. Tetapi ini sangat sensitif. Ingat ya, ongkosnya sangat mahal kalau sampai ini dilakukan dan terjadi seperti itu baik investor, orang-orang penginvestasi, belum lagi si nasabah-nasabah BCA, itu mungkin akan turun kepercayaannya terhadap BCA itu. Ya, dan juga menjadi takut untuk investasi di Indonesia kalau semua peraturan mudah dirubah gitu ya. Itu kan ya saya kira saya berharap ya kondisi-kondisi ini atau isu-isu ini cepat didinginkan kembali ya dan memang ada pernyataan dari Danantara ya saya kira kemarin belum ada rencana untuk itu ya saya salut lah apresiasi dengan pernyataan cepat itu ya tetapi saya menghimbau sekali lagi pada pihak-pihak ya yang eh, belum begitu jelas tentang masalah ini harap hati-hati memberikan pernyataan agar tidak mengganggu pasar, ya, tidak mengganggu kepercayaan dalam hal investasi ini. Karena BCA menjadi bank besar dan saya kira itu menjadi satu fokus ya terhadap baik dari investor di eh, asing maupun dalam negeri sendiri. Jadi mari kita belajar sama-sama, mari kita bertindak arif untuk menyatakan satu pendapat ya sehingga tidak
terlalu membuat gaduh ya suasana yang kita memang sedang prihatin sama-sama. Justru kita harusnya membangun kepercayaan investor ya supaya kembali menginvestasikan dananya ke Indonesia itu akan sangat berguna bagi perbaikan ekonomi dan keuangan kita sendiri. Saya kira itu pernyataan saya. Terima kasih dan bisa komen dan bisa kontak dengan saya misalnya ya di nomor saya ya atau di komen yang ada itu silahkan nanti kami akan respon. Terima kasih atas perhatian pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.